Apa itu meditasi Vipassana? Meditasi Vipassana adalah meditasi yang bertujuan untuk mendapatkan kebijaksanaan pandangan terang tentang kehidupan ini, yang pada akhirnya akan membawa si pelaku mencapai pencerahan atau kesucian dan terbebas dari semua penderitaan atau nibbana. Manfaat dari meditasi Vipassana dapat dirasakan dalam kehidupan ini juga. Di sini hanya akan dijelaskan beberapa tahapan awal dari kebijaksanaan, pandangan terang dan manfaatnya dalam menghilangkan kekeliruan pandangan yang dimiliki oleh sebagian umat manusia. Saat yogi Vipassana mencapai kebijaksanaan, pandangan terang pertama, yogi dapat mengetahui bahwa hanya ada dua fenomena, yaitu fenomena mental atau nama dan fenomena jasmani atau rupa. Dengan demikian, yogi akan terlepas dari pandangan salah tentang adanya aku, saya, tubuhku, dan yang lainnya atau sakaya dite. Saat konsentrasinya lebih kuat, yogi akan mencapai kebijaksanaan tingkat 2, yaitu mengetahui hubungan sebab dan akibat. Akibat adanya keinginan atau nama untuk bergerak sebab, maka terjadilah gerakan atau rupa akibat. Dengan adanya gerakan atau rupa sebab, maka ada perhatian pikiran atau nama yang memperlihatkan atau menyadari gerakan tersebut akibat. Jadi semua adalah hubungan sebab akibat. Tidak ada satupun dan apapun yang muncul tanpa sebab. Jika menanam biji mangga atau sebab, maka yang tumbuh adalah pohon mangga, buahnya juga mangga atau akibat. Jika sebabnya baik, maka akibat juga baik, dan sebaliknya. Maka saat yogi mencapai kebijaksanaan tingkat kedua, yogi akan terlepas dari pandangan salah ahtukadite dan visamahtudite. Ahtukadite yaitu pandangan salah berupa kepercayaan bahwa sesuatu itu memang dari sananya atau takdirnya seperti itu, tidak ada sebabnya. Misalnya, manusia terlahir sebagai orang kaya, miskin, cacat, cantik dan lain-lain, memang begitulah adanya tanpa sebab apapun. Visamahtudite yaitu pandangan salah berupa kepercayaan tentang teori pencipta. Menganggap bahwa manusia, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Brahman atau Vishnu di surga. Vishnu adalah Maha Pengasih, Penyayang, dan segalanya. Manusia diciptakan dengan sempurna, tapi toh kenyataannya tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, dan ada yang jelek, dan sebagainya. Maka pernyataan tersebut adalah salah, karena ciptaannya ternyata tidak sempurna. Saat yogi terus mengembangkan konsentrasinya, maka kebijaksanaan yang ketiga akan tercapai. Di tahap ini yogi akan impinya dari bahwa segala sesuatu fenomena mental dan fenomena jasmani adalah tidak kekal atau anicca, tidak memuaskan atau penderitaan atau duka, dan tidak dapat dikendalikan sesuai dengan keinginannya atau anatta. Yogi yang berhasil melewati tahap ini akan mencapai tahap kebijaksanaan yang keempat. Pada tahap keempat ini yogi akan banyak mendapat kesenangan. Yogi tidak pernah sebahagia ini sebelumnya seumur hidupnya. Yogi akan melihat fenomena mental dan fenomena jasmani selalu timbul dan tenggelam. Saat yogi melihat gerakan mengembungnya perut, yogi dapat melihat awal dan akhir dari proses mengembun, begitu juga dengan gerakan mengempis. Dengan konsentrasi yang lebih kuat lagi, yogi akan melihat bahwa gerakan mengembung maupun mengempisnya perut terdiri dari beberapa tingkat dan setiap terlihat awal dan akhirnya. Berdasarkan pengalaman langsung ini, yogi menyadari bahwa setiap fenomena setelah tenggelam akan langsung muncul lagi dan begitu seterusnya. Maka kepercayaan bahwa tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini atau ucedadite atau lenyap. Kepercayaan ini sangat berbahaya sekali karena orang yang percaya hal ini dapat melakukan sesuatu yang sangat baik dan juga sangat buruk demi memuaskan keinginannya. Toh hidup ini hanya satu kali, tidak ada kehidupan lagi setelah ini. Ada juga kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa atau nyawa yang kekal. Mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal, roh orang tersebut keluar dari tubuhnya dan mencari atau pindah ke tubuh atau kehidupan yang baru. Kepercayaan ini disebut sasatadite.
Karena Yugi hanya melihat semua fenomena sebagai suatu rentetan proses yang selalu timbul dan langsung tenggelam kembali, maka Yugi tidak akan percaya bahwa ada sesuatu yang kekal. Jadi, Yugi yang berhasil mencapai kebijaksanaan pandangan terang yang keempat akan terbebas dari 5 pandangan salah yang sangat menyesatkan manusia ini. Mereka adalah: 1. Pandangan salah berupa kepercayaan tentang adanya aku, saya, tubuhku dan yang lainnya atau Sakaya DT. 2. Pandangan salah berupa kepercayaan bahwa sesuatu itu memang dari sananya atau takdirnya seperti itu, tidak ada sebabnya atau Ahtuka DT. 3. Pandangan salah berupa kepercayaan tentang teori penciptaan atau Visamahtu DT. 4. Pandangan salah berupa kepercayaan bahwa tidak ada kehidupan lagi setelah ini atau Uchenda DT. 5. Pandangan salah berupa kepercayaan tentang adanya ram atau jiwa atau nyawa yang kekal atau Sasata DT. Semoga dari penjelasan yang singkat meditasi ini dapat membuat para pendengar mengerti betapa pentingnya latihan pengembangan mental meditasi. Semoga dengan pengertian tersebut timbul keinginan untuk melaksanakannya, kemudian mempraktikannya, dan menjadikan sebagai kebiasaan baru.